Angin sore itu berhembus lembut menyapu dedaunan kering yang berserakan di jalanan tanah merah desa Uringinan. Di tengah-tengah kesunyian desa yang seperti terjebak dalam waktu, berdirilah sebuah pohon beringin besar yang tampak lebih gelap dan tua dibanding pohon-pohon lainnya. Warga sekitar menyebutnya pohon tangis. Namaku Dimas, 24 tahun, seorang mahasiswa akhir jurusan antropologi. Aku datang ke desa ini untuk melakukan penelitian lapangan tentang cerita rakyat dan kepercayaan mistis di pedalaman Jawa. Ditemani kamera, catatan lapangan, dan rasa ingin tahu yang besar, aku berniat tinggal selama sebulan di rumah Pak Lurah yang sekaligus menjadi kepala adat setempat. Kalau bisa, Mas Dimas jangan deket-deket pohon itu malam-malam, kata Pak Lurah sambil menatap ke arah beringin tua di kejauhan. Aku tertawa kecil. Kenapa, Pak? Memangnya kenapa pohon itu? Pak Lurah tidak menjawab. Hanya diam sambil mengunyah sirihnya perlahan. Matanya kosong, seolah menatap sesuatu dari masa lalu yang enggan ia ceritakan. Malam itu, setelah makan malam bersama keluarga Pak Lurah, aku menyendiri di teras. Suasana desa sangat hening. Terlalu hening. Bahkan jangkrik pun seakan enggan bersuara. Tiba-tiba, samar dari kejauhan, terdengar suara. Seperti tangisan perempuan. Pelan. Serak. Menusuk. Aku berdiri dan mencoba memperhatikan lebih seksama arah suara itu. Semakin jelas. Lalu berhenti. Hening lagi. Angin malam kembali berhembus. Kali ini terasa dingin menembus tulang. Keesokan harinya aku menanyakan soal suara itu pada anak Pak Lurah, seorang gadis remaja bernama Rara. Ia pucat begitu aku menyebut soal tangisan. Mas jangan main ke pohon itu ya. Itu bukan pohon biasa. Di sana pernah ada perempuan yang. Suaranya tertahan. Ia menggigit bibir dan tak mau melanjutkan. Yang apa, Ra? Tanyaku. Ia menunduk. Dia. Dulu bunuh diri. Dan sejak itu, katanya dia belum pergi. Bahkan korban terakhirnya belum ditemukan sampai sekarang. Aku merasakan bulu kuduku meremang. Korban? Maksudnya, ada orang yang mati di sana lagi. Tanyaku dengan suara pelan. Rara menatapku. Lalu perlahan mengangguk. Malam kedua di desa Uringinan terasa jauh lebih berat dari malam sebelumnya. Aku terus memikirkan ucapan Rara siang tadi, tentang perempuan yang bunuh diri di pohon beringin, tentang suara tangisan yang kudengar, dan tentang korban terakhir yang belum ditemukan. Aku mulai merasa bahwa penelitianku bisa berubah arah. Mungkin ini bukan sekadar cerita rakyat, tapi tragedi nyata yang tertutup rapi oleh waktu dan ketakutan. Pagi harinya, aku memutuskan mendatangi warga sekitar secara perlahan, berpura-pura menanyakan hal-hal umum soal sejarah desa. Namun, begitu aku menyebut pohon besar itu, mereka langsung terdiam. Ada yang mengalihkan pembicaraan. Ada pula yang buru-buru pamit. Satu-satunya yang bersedia bicara hanyalah seorang lelaki tua pemilik warung kopi kecil di pinggir jalan. Namanya Pak Nur. Umurnya mungkin sudah lebih dari 70 tahun, dan matanya rabun. Tapi suaranya masih jelas saat ia berbisik padaku. Mas Dimas, kalau Mas mau tahu soal perempuan itu, jangan cuma tanya. Rasain sendiri. Aku terdiam. Rasain gimana maksudnya, Pak? Pak Nur menatapku tajam. Lebih tajam dari seharusnya untuk seorang yang rabun. Dekati pohon itu, tengah malam. Tapi Mas harus siap kalau dia muncul. Karena dia cuma mau bicara sama orang luar. Aku menelan ludah. Kenapa cuma orang luar, Pak? Karena orang desa sini udah dianggap takut. Dan orang takut nggak akan pernah bisa nolong. Malam harinya, aku memberanikan diri untuk mendekati pohon beringin itu. Jam menunjukkan pukul 23.48. Aku membawa senter, catatan lapangan, dan sebuah kamera kecil yang kupasang di dada. Angin berhembus lebih keras kali ini. Dedaunan di sekitar pohon beringin tampak bergerak sendiri meski pohon lain di sekitarnya diam tak bergerak. Saat aku berdiri di bawah pohon, bau busuk tercium samar, seperti bau bangkai bercampur bunga melati layu. Tiba-tiba, ada suara ranting patah. Aku menyorotkan senter ke atas pohon. Tidak ada apa-apa. Aku berbalik.
Dan disitulah dia berdiri. Perempuan itu. Gaunnya putih robek dan menghitam di ujung. Rambutnya menutupi wajah. Tubuhnya menggantung, bukan dari leher, tapi dari kakinya, seperti diikat terbalik di dahan pohon. Wajahnya menghadapku, walau sepenuhnya tertutup rambut panjang yang basah dan kotor. Aku membeku. Kakiku terasa berat. Nafasku tercekat. Lalu dia bicara. Tolong, aku masih di sini. Dia belum berhenti. Dia masih mengambil korban. Suaranya menggema di kepalaku, padahal mulutnya tak bergerak sama sekali. Aku lari sekencang mungkin. Tapi suara itu terus terdengar di telinga, bahkan setelah aku sampai di rumah Pak Lurah. Dan malam itu, aku tak bisa tidur. Satu pertanyaan terus berputar di pikiranku. Siapa dia yang dimaksud perempuan itu? Pagi harinya aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Bayangan sosok perempuan tergantung terbalik itu masih jelas dalam pikiranku. Gaun putih, rambut panjang, dan suara bisikannya yang memohon pertolongan. Aku masih di sini. Dia masih mengambil korban. Siapa dia? Aku mencatat semua yang kualami semalam dalam jurnal lapangan. Tapi semakin kutulis, semakin aku sadar, ini bukan lagi sekadar penelitian. Ini adalah jeritan minta tolong dari dunia yang tak terlihat. Hari itu, aku kembali mencoba berbicara dengan warga. Kali ini dengan seorang perempuan paruhbaya bernama Bulastri, penjual jajanan pasar. Saat aku menyinggung soal perempuan yang pernah bunuh diri di pohon, Bulastri tampak gelisah. Mas, jangan sebut-sebut dia. Sudah cukup banyak yang celaka. Apa benar, perempuan itu arwahnya belum tenang? Tanyaku pelan. Bulastri menunduk. Namanya Mbak Ayu. Dia dulu guru TK di sini. Cantik, baik, semua orang sayang sama dia. Tapi dia ditemukan tergantung di pohon itu. Katanya karena hamil di luar nikah. Tapi kami tahu, Mas itu bukan bunuh diri. Aku tertegun. Bukan. Bulastri mengangguk. Ada yang lihat dia malam itu, digotong paksa ke dekat pohon. Tapi besoknya, polisi bilang dia gantung diri. Kasus ditutup. Sejak itu, setiap tahun, selalu ada yang hilang, satu orang, dan selalu malam Jumat Kliwon. Jantungku berdebar keras. Dan yang terakhir, siapa korbannya? Bulastri menatapku penuh iba. Anak tetangga saya. Putri, 17 tahun. Hilang 3 bulan lalu. Sampai sekarang belum ditemukan. Aku merasa tenggorokanku tercekat. Ingatanku kembali ke ucapan hantu itu. Dia masih mengambil korban. Siapa dia yang masih mengambil? Dan kenapa roh Ayu tidak bisa tenang? Malam itu, aku mulai menyelidiki sendiri. Kembali kuperiksa rekaman dari kamera yang kupasang di dada saat ke pohon. Dan di antara suara tangisan serta bisikan, ada suara lain samar, berat, laki-laki. Kamu milikku selamanya. Aku putar ulang bagian itu berkali-kali. Suara itu jelas. Dan tiba-tiba, tepat di detik ke-43, muncul bayangan hitam berdiri di belakang pohon. Tubuhnya tinggi besar, tapi tanpa wajah. Aku menggigil. Ini bukan hanya arwah penasaran biasa. Ini lebih dari itu. Ada makhluk lain. Sosok pria gelap yang masih bergentayangan dan entah kenapa, masih mengambil korban. Aku pun sadar, kalau aku terus ikut campur, mungkin aku yang akan jadi korban berikutnya. Tapi pertanyaannya, apakah aku sudah terlambat? Malam itu aku duduk di beranda rumah Pak Lurah, menatap gelap yang menggantung di ujung desa. Entah kenapa suasana terasa lebih dingin, lebih sunyi dari biasanya. Angin yang berembus pun seperti membawa bisikan samar dari arah pohon beringin. Jumat Kliwon. Hari yang disebut-sebut oleh Bulastri sebagai malam di mana satu korban selalu diambil setiap tahunnya. Dan malam ini, entah kebetulan atau takdir, adalah malam Jumat Kliwon. Pak Lurah terlihat gelisah sejak sore. Ia tidak banyak bicara seperti biasanya. Saat aku menyapanya dan menanyakan tentang malam ini, ia hanya menjawab singkat. Mas Dimas, jangan keluar malam ini. Jangan.
Aku mencoba menyelidik. Pak, apa yang sebenarnya terjadi tiap malam Jumat Kliwon? Ia memalingkan wajah. Kalau Mas tetap nekat, jangan salahkan siapa-siapa kalau Mas nggak balik. Ucapannya bukan ancaman, tapi peringatan penuh ketakutan yang tulus. Tepat pukul 11 malam, rasa ingin tahuku menang. Aku keluar rumah, berjalan menyusuri jalan setapak menuju pohon beringin. Langit gelap pekat. Tidak ada bintang. Tidak ada bulan. Bahkan jangkrik pun mendadak lenyap. Di dekat pohon, aku menyalakan senter. Dan saat itulah aku melihatnya. Sesosok perempuan berdiri di bawah pohon. Tapi dia bukan Ayu. Rambutnya sebahu. Tubuhnya lebih kecil. Bajunya seragam putih abu-abu kotor penuh tanah. Wajahnya pucat. Dan matanya berkaca-kaca. Itu Putri. Gadis yang hilang 3 bulan lalu. Putri. Bisikku. Dia tak menjawab. Perlahan ia melangkah mundur. Masuk ke balik semak. Seolah ingin mengajakku ikut. Aku mengikuti langkahnya. Melewati jalan kecil di balik pohon yang sebelumnya tak kulihat. Jalan itu turun ke arah sungai kecil yang tertutup rimbunnya bambu dan pepohonan. Dan di sanalah aku menemukannya. Sebuah pondok reo tersembunyi. Penuh semak dan tumbuhan liar. Papan kayunya lapuk, jendela dan pintunya bolong, dan di depan pondok, ada seikat rambut hitam panjang tergantung di tiang bambu, dengan bercak darah kering di ujungnya. Perutku mual, kakiku gemetar, tapi rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Saat aku melangkah mendekati pondok itu, suara tawa kecil terdengar. Tertawa seperti suara pria dan perempuan bersamaan. Kemudian tiba-tiba, semua menjadi gelap. Senterku mati. Dan aku merasa ada yang menghembuskan napas panas di tengkukku. Giliranmu, sebentar lagi. Aku terduduk di tanah. Napasku memburu. Senter mati total. Tapi aku masih bisa melihat samar siluet pondok reot di depanku. Angin di sekitar tiba-tiba terhenti. Udara terasa pekat dan menyesakkan. Seperti berada di ruang tertutup yang pengap. Giliranmu, sebentar lagi. Suara itu masih terngiang di telingaku. Berat, berbisik, seperti berasal dari 2 arah sekaligus. Tubuhku menggigil, tapi langkah kakiku seperti ditarik sesuatu ke arah pondok. Aku tak tahu kekuatan apa yang membuatku berjalan. Tapi langkahku terus maju, mendekati pintu kayu yang setengah terbuka. Pintu itu bergerak sendiri. Menampakkan isi ruangan gelap dan berantakan. Lantai tanahnya dipenuhi abu dupa, sisa darah kering, dan simbol aneh yang tergores dengan kasar di papan dinding. Di sudut ruangan, ada sebuah cermin besar berbingkai hitam, berdebu dan retak. Aku melangkah masuk, dan saat itu juga cermin itu memantulkan sosokku. Tapi dengan bayangan hitam berdiri tepat di belakangku. Aku berbalik. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Kupandangi cermin itu lebih dekat. Di balik bayanganku sendiri, perlahan muncul sosok perempuan tergantung dari kakinya. Sama seperti penampakan Ayu sebelumnya. Tangannya meraih ke arahku, seolah ingin menunjuk. Lalu bayangan lain muncul. Seorang pria. Wajahnya gelap. Tapi dari siluetnya aku tahu, dia bukan manusia biasa. Sosok besar, tinggi, dan matanya merah membara. Seketika, cermin itu retak seluruhnya dengan suara keras. Aku mundur, terhuyung, dan jatuh ke lantai tanah yang dingin. Saat mencoba bangkit, aku menyadari sesuatu. Di bawah tumpukan jerami dan abu, ada sesuatu yang dikubur dangkal. Kugali dengan tangan. Tanahnya lembek dan bau busuk menusuk hidung. Dan yang kutemukan membuat perutku mual. Sebuah gaun putih robek, dan penuh noda darah kering. Di baliknya, tulang belulang kecil. Aku tahu itu milik Putri. Atau mungkin korban lainnya. Tiba-tiba dari luar pondok, suara langkah kaki cepat terdengar. Aku berdiri panik, menatap keluar dari celah dinding. Sosok tinggi berbaju hitam mendekat dengan cepat. Makhluk itu. Sosok, dia. Aku tak bisa keluar lewat pintu. Maka aku merangkak ke balik dinding rapuh dan memaksa keluar dari celah papan lapuk.
Aku berlari membabi buta ke arah pohon beringin, tersandung akar, luka di lutut, tapi aku tak peduli. Setibanya di rumah Pak Lurah, aku langsung menggedor pintu. Pak Lurah membukakan dengan wajah pucat. Mas Dimas, saya sudah bilang, jangan ke sana. Mas sudah dibuntuti. Aku terdiam. Apa maksudnya? Dibuntuti? Lalu, suara tawa pelan terdengar dari belakang rumah. Perempuan. Patah-patah. Terluka. Tapi, tertawa. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu rumah Pak Lurah bersama beliau yang gelisah. Tangan gemetar memegang segelas air. Di luar rumah, suara tawa perempuan yang ganjil dan menyayat itu terdengar semakin jelas. Semakin dekat, seperti bergerak mengitari rumah. Pak Lurah menatapku tajam. Mas Dimas, makhluk itu sudah ikut pulang sama Mas. Ini bukan arwah biasa. Dia, pembawa. Sekali dia tahu nama dan wajahmu, dia akan terus menempel. Aku menggigil. Apa itu berarti? Aku jadi target selanjutnya. Pak Lurah tak menjawab. Ia hanya berdiri dan mengunci semua jendela sambil menaburkan garam kasar di sudut-sudut ruangan. Jam menunjukkan pukul 1.33 dini hari. Suara-suara aneh di luar tak juga berhenti. Dari suara tawa lirih, berubah menjadi isakan tangis, lalu menjadi jeritan menyayat. Tapi yang paling membuat bulu kuduku berdiri adalah saat suara itu berkata, Dimas, aku masih di sini. Aku masih di sini. Itu adalah suara Ayu. Tapi tidak wajar, parau, dipaksa, dan berulang-ulang seperti kaset rusak. Aku memberanikan diri menatap ke jendela, dan tepat di balik tirai, dua mata merah menyala menatapku tajam. Mata itu bukan mata manusia. Besar, bundar, dan bersinar dalam gelap. Aku mundur, terjatuh. Pak Lurah segera menaburkan garam ke arah jendela, dan mata itu menghilang seketika. Tapi sisa kehadirannya masih terasa. Mas harus pergi dari desa ini sebelum malam Jumat Kliwon berikutnya, kata Pak Lurah pelan. Tapi saya belum bisa pergi. Saya harus tahu siapa dia sebenarnya. Sosok laki-laki itu dan kenapa Ayu bilang dia masih mengambil korban. Pak Lurah menghela napas panjang. Ada satu orang yang mungkin bisa bantu Mas. Tapi dia bukan orang biasa. Namanya Mbah Tamin. Dulu dukun kampung. Tapi sejak kejadian Ayu, dia mengasingkan diri ke hutan. Semua orang takut padanya sekarang. Aku tahu, tak ada jalan lain. Jika ingin mengakhiri kutukan ini, aku harus mencari Mbah Tamin. Keesokan harinya, aku berangkat pagi-pagi ke arah yang ditunjukkan oleh Pak Lurah, menyusuri jalan setapak menuju hutan bambu, tempat di mana pondok Mbah Tamin tersembunyi. Semakin dalam aku masuk ke hutan, suasananya berubah. Udara menjadi berat. Suara alam mendadak lenyap. Tak ada burung. Tak ada jangkrik. Hanya desir angin yang membawa bisikan. Kamu bukan yang pertama. Tapi bisa jadi yang terakhir. Aku menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Lalu, aku melihatnya. Sebuah pondok kecil berdiri di balik pohon bambu raksasa. Di depannya, berdiri sosok kurus bongkok, mengenakan kain lurik dan topi caping yang sudah lapuk. Tangannya memegang tongkat hitam dari akar pohon. Mbah Tamin. Ia tak menyapaku, hanya membalikan tubuh dan masuk ke dalam pondok. Seolah tahu, aku akan datang. Dan seperti itulah, perjalanan baru dimulai, menuju kebenaran yang lebih gelap daripada yang pernah kubayangkan. Suasana di dalam pondok Mbah Tamin gelap, hanya diterangi cahaya redup dari lampu minyak tua yang menggantung. Bau menyan, akar-akaran, dan asap dupa menyesakkan dada. Di sudut ruangan ada tumpukan botol kaca berisi cairan keruh dan tengkorak kecil yang sudah menguning. Mbah Tamin duduk di depan tungku, punggungnya membungkuk, rambutnya kusut seperti akar pohon. Ia tidak memandangku, tapi suaranya terdengar jelas. Kau datang karena sudah melihat dia. Aku tercekat. Siapa? Dia, yang Mbah maksud. Ia menyeringai pelan, masih menatap nyala api, yang menggantungkan Ayu, yang mengurung jiwanya di antara pohon dan tanah.
dan yang menuntut korban. Malam Jumat Kliwon. Aku menelan ludah. Saya ingin tahu kebenarannya. Saya melihat Ayu. Saya juga melihat Putri. Tapi, ada sosok lain. Pria besar dengan mata merah. Mbah Tamin menoleh perlahan. Matanya putih, seperti sudah buta, tapi tatapannya menembus. Itu bukan manusia. Itu adalah makhluk penunggu darah, hasil dari perjanjian lama. Dulu, waktu tanah ini masih kosong, ada seseorang yang mengadakan sesajen darah perempuan muda agar panennya subur dan kekayaannya langgeng. Perempuan muda, seperti Ayu dan Putri. Ya, jawab Mbah Tamin berat. Dan setelah Ayu, kutukannya mulai memakan siapa saja. Ayu bukan mati bunuh diri, Mas Dimas. Ia dikorbankan. Tubuhnya digantung di pohon itu, untuk memanggil sang penunggu. Aku terdiam. Semua benang merah mulai menyatu. Tangisan Ayu, hilangnya Putri, suara-suara dalam cermin, dan sosok bayangan yang membisikkan ancaman. Kenapa arwah Ayu belum bisa pergi? Tanyaku. Karena tulang lidahnya dikunci, dikubur terpisah dari tubuhnya. Selama itu belum ditemukan, jiwanya akan tetap bergantung di antara dunia. Jelas Mbah Tamin. Siapa yang melakukan semua ini, Mbah? Mbah Tamin terdiam lama. Lalu ia menjawab dengan suara yang sangat pelan. Orang yang kau percaya, yang dihormati di desa ini, yang semua orang kira suci, tapi dia menyimpan darah dan dosa. Aku merinding. Pak Lurah? Tanyaku lirih. Mbah Tamin tidak menjawab langsung. Ia berdiri, membuka peti kayu tua di dekat dinding, dan mengeluarkan peta desa kuno. Di dalamnya ada simbol-simbol kutukan, termasuk lokasi pohon, sungai, pondok, dan rumah Pak Lurah yang ditandai dengan lingkaran merah. Jika kau mau menghentikan semua ini, kata Mbah Tamin, kau harus menemukan tulang lidah Ayu, menyatukannya kembali, dan membakar pakaian putihnya di bawah pohon, sebelum Jumat Kliwon berikutnya. Kalau tidak, kau akan menjadi korban berikutnya. Setelah keluar dari pondok Mbah Tamin, pikiranku kacau. Langit sore mulai menggelap. Awan menggantung rendah seakan bersiap menyambut malam yang lebih kelam dari sebelumnya. Pak Lurah, orang yang paling dihormati di desa ini, benar-benar terlibat? Tapi semakin kupikirkan, semakin masuk akal. Wajahnya yang selalu murung tiap malam Jumat Kliwon, peringatan anehnya padaku, dan sikapnya yang selalu menutupi sesuatu. Aku tak bisa menunggu lebih lama. Malam itu juga, aku kembali ke rumah Pak Lurah. Sesampainya di sana, ia tampak terkejut melihat kedatanganku. Mas Dimas, kenapa kesini malam-malam begini? Sudah saya bilang, jangan keluyuran kalau. Aku memotongnya. Pak, saya tahu tentang perjanjian, tentang arwah Ayu, tentang pengorbanan dan pohon itu. Wajah Pak Lurah seketika pucat. Siapa yang cerita? Apakah itu penting, Pak? Suaraku tegas. Saya butuh satu jawaban saja. Apa benar Pak Lurah terlibat dalam perjanjian itu? Dia menunduk lama. Sangat lama. Lalu tangis pelan terdengar dari bibirnya. Saya tidak berniat menyakitinya. Saya hanya ingin menyelamatkan desa ini. Maksudnya, menyelamatkan dari apa? Pak Lurah menghela napas panjang. Suaranya lirih, seperti penuh penyesalan yang bertahun-tahun dipendam. Dulu, saat panen gagal 3 tahun berturut-turut, banyak warga kelaparan. Sawah-sawah mengering. Orang-orang mulai pindah, meninggalkan desa. Sampai akhirnya, saya ditawari bantuan oleh seseorang dari luar, dukun dari Gunung Merapi. Dia bilang bisa menyuburkan kembali tanah ini. Tapi syaratnya, harus ada tumbal darah perawan tiap malam Jumat Kliwon. Aku menatapnya ngeri. Dan Ayu adalah tumbal pertama. Ayu bukan hanya korban, Mas Dimas, dia anak saya. Dunia seperti berhenti berputar. Saya sudah tidak punya pilihan. Desa ini bisa musnah. Tapi setelah Ayu, makhluk itu tidak puas. Ia minta lagi. Dan lagi. Enggak, Putri. Dan sekarang, Mas.
Aku mundur perlahan. Dada sesak. Di mana tulang lidah Ayu disembunyikan? Pak? Tanyaku. Ia terdiam. Lalu melangkah pelan ke sudut rumahnya. Membuka lantai papan kayu yang tersembunyi di bawah karpet. Dari dalam, ia mengangkat kotak besi berkarat. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Isinya, tulang kecil berwarna kecoklatan, dibungkus kain putih, berbau kemenyan dan darah lama. Ini, satu-satunya yang menahan arwah Ayu. Jika kau ingin membebaskannya, bawa ini ke pohon beringin, dan lakukan pembakaran bersama kain putihnya, ucapnya. Tapi ingat, Mas Dimas, makhluk itu tidak akan membiarkan ritual selesai tanpa menuntut tumbal baru. Malam itu aku kembali ke rumah peninggalan orang tuaku di desa, membawa kotak besi berisi tulang lidah Ayu. Sepanjang jalan, aku merasa seolah ada yang mengikuti. Bayangan hitam melintas di pinggiran mata, ranting pohon bergoyang tanpa angin, dan suara napas berat di belakangku. Tapi setiap kali aku menoleh, kosong. Aku menaruh kotak itu di kamar dan menutup jendela rapat-rapat. Namun baru saja aku hendak merebahkan tubuh ke kasur. Telepon berdering keras. Nomor tak dikenal. Halo? Tak ada jawaban. Halo? Lalu terdengar suara perempuan, lembut. Tapi anehnya seperti dari tempat yang sangat jauh. Jangan lanjutkan, Mas. Nanti mereka akan ambil yang lain. Siapa ini? Aku, Putri. Deringan langsung terputus. Jantungku berdebar hebat. Jika itu benar Putri, berarti jiwanya juga terjebak di alam yang sama dengan Ayu? Aku memutuskan untuk bertemu kembali dengan Mbah Tamin sebelum menjalankan ritual. Aku harus tahu, apakah ini akan menyelamatkan semua arwah, atau malah memperburuk keadaan? Di pondok Mbah Tamin, ia langsung menggeleng begitu aku ceritakan soal telepon tadi. Itu bukan Putri. Itu penyesat. Makhluk itu bisa meniru suara siapapun. Dia tahu kau sedang membawa tulang itu. Dan dia tahu, kau berniat membebaskan arwah Ayu. Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang, Mbah? Ritual pembakaran tetap harus dilakukan. Tapi kali ini, kau tidak boleh melakukannya sendiri. Bawa satu orang yang punya darah keluarga Ayu. Aku menatapnya bingung. Ayu anak Pak Lurah, dan istrinya sudah meninggal. Mbah Tamin mengangguk pelan. Tapi Ayu punya saudara perempuan yang sudah lama pergi dari desa ini. Namanya Ratna. Kau harus mencarinya. Aku langsung pulang dan menghubungi Pak Lurah. Setelah desakan panjang, ia memberi alamat Ratna di kota tetangga. Keesokan harinya, aku mengunjungi Ratna, perempuan berusia akhir 20-an, terlihat kuat namun menyimpan duka mendalam. Begitu aku menyebut nama Ayu, matanya langsung berkaca-kaca. Aku tahu Ayu tidak bunuh diri. Aku tahu ayah menyembunyikan sesuatu. Tapi aku terlalu takut untuk pulang. Aku menjelaskan semuanya, tentang ritual, tulang lidah, dan bagaimana darahnya bisa membantu membebaskan arwah sang adik. Dengan gemetar, Ratna akhirnya mengangguk. Kalau memang ini bisa membuat arwah Ayu tenang, aku ikut, Mas Dimas. Namun malam harinya, saat kami bersiap, sebuah kejadian mengerikan terjadi. Pak Lurah ditemukan tergeletak di belakang rumah, tak bernyawa, tubuhnya membiru, dengan posisi tangan seperti menggantung dirinya sendiri. Tapi tak ada tali. Di dekat jenazahnya, tertulis dengan darah di dinding. Kau pilih tumbal yang salah. Kini aku yang memilih. Aku dan Ratna menatap satu sama lain. Dan dalam hati, kami tahu, tumbal baru sudah dipilih. Tapi bukan kami yang menentukan. Jenazah Pak Lurah disemayamkan di balai desa. Tapi tidak ada yang berani menyentuhnya hingga pagi. Warga ketakutan. Posisi tubuhnya yang kaku, bibirnya yang menghitam, dan tatapan matanya yang masih terbuka seolah melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum mati. Ratna tidak berhenti menangis. Ia tahu, meski ayahnya telah banyak salah, namun ia tak pantas mati seperti itu. Namun bagiku, satu hal sudah jelas. Kutukan ini tidak akan berhenti hanya karena pelaku awalnya mati. Justru, ini adalah awal dari gelombang kemarahan yang lebih besar.
Malam itu aku dan Ratna memutuskan untuk beristirahat di rumah peninggalan orang tuaku. Kami menyimpan kotak tulang Ayu di dalam kamar dan menyalakan dupa serta garam di setiap sudut ruangan, seperti yang diajarkan Mbah Tamin. Tapi malam belum tenang. Jam 2 dini hari, angin tiba-tiba berhenti. Bahkan jangkrik tak lagi berbunyi. Dan lalu, terdengar suara krek-krek dari langit-langit kamar. Aku menengadah, dan di sanalah dia. Sosok perempuan berambut panjang bergelantungan terbalik, menggantung di udara tanpa tali, dengan wajah pucat dan mata membelalak penuh darah. Tubuhnya membusuk dan mengeluarkan cairan hitam yang menetes ke lantai. Ayu. Tapi ada yang aneh. Ia tidak menatapku, melainkan menatap Ratna yang tertidur di sampingku. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku. Suaranya berulang kali, lirih, sedih, tapi wajahnya tetap mengerikan. Tubuhnya lalu berputar pelan, dan tiba-tiba menyentak turun ke arah Ratna. Aku berteriak dan menarik Ratna menjauh. Saat kami menoleh kembali, sosok itu menghilang, hanya menyisakan bekas lecet hitam di langit-langit dan bau amis menyengat. Pagi harinya, kami kembali ke pondok Mbah Tamin. Ia hanya mengangguk setelah mendengar apa yang terjadi. Itu adalah bentuk permintaan tolong Ayu yang terakhir. Dia tak kuat menahan diri. Tapi ingat, bukan cuma Ayu yang terikat sekarang. Putri juga. Dan satu lagi, korban berikutnya. Siapa korban berikutnya itu, Mbah? Tanyaku waspada. Kau akan tahu, ketika darahnya mulai menetes sebelum malam Jumat tiba. Apa maksudnya? Makhluk itu menandai tumbalnya dengan mimpi dan luka. Jika seseorang mulai mimpi menggantung diri, lalu tanpa sadar berdarah dari bagian tubuh tertentu, itulah pertanda dia ditandai untuk mati. Malam ketiga, Ratna mulai berubah. Ia mendadak terdiam, matanya kosong, dan sering memegangi lehernya sendiri. Saat aku bertanya, ia hanya menjawab, "Aku mimpi Ayu minta gantian." Katanya sekarang giliran aku. Dan saat aku menyalakan lampu kamar, terlihat luka goresan samar di leher Ratna, seperti bekas jerat tali. Hatiku mencelos. Ayu tidak minta tolong lagi. Dia mulai meminta pengganti. Hari keempat sejak kematian Pak Lurah. Langit desa terus mendung tanpa hujan, membuat suasana makin muram. Ratna semakin berubah. Bukan hanya sikapnya yang murung dan gelisah, tapi matanya tak lagi seperti manusia. Ia sering duduk sendiri di bawah pohon mangga depan rumah, menatap kosong ke arah pohon beringin tempat Ayu ditemukan tergantung. Kadang, ia berbisik sendiri, "Sebentar lagi malam Jumat, aku harus menggantikan dia, aku harus ikut dia." Aku panik. Malam Jumat tinggal 2 hari. Luka di leher Ratna semakin dalam, dan di tubuhnya mulai muncul lebam ungu, seperti bekas tali yang mengikat. Mbah Tamin memutuskan untuk datang langsung ke rumah. Begitu melihat Ratna, ia langsung menarikku ke samping dan berbisik. Dia sudah dimasuki. Arwah Ayu tidak penuh, tapi sudah mulai mengikat tubuhnya. Jika malam Jumat tiba sebelum tulangnya dibakar, Ratna akan menggantung diri dengan sendirinya. Aku kalut. Apa bisa diselamatkan, Mbah? Masih bisa. Tapi hanya dengan satu syarat. Kau sendiri yang harus jadi penarik nyawa pengganti. Aku tercekat. Maksudnya, saya yang mati? Tidak. Tapi kau harus mengikat jiwamu ke dalam pohon itu selama ritual berlangsung. Kau akan menjadi umpan, agar makhluk penunggu fokus padamu. Selama itu, Ratna akan aman, dan aku bisa menyelesaikan pembakaran tulang lidah Ayu bersama kain kafannya. Aku tak langsung menjawab. Tapi tatapan Ratna, yang perlahan seperti ingin mati dalam tidurnya, membuat hatiku mantap. Saya akan lakukan, Mbah, apapun risikonya. Malam harinya, Mbah Tamin mulai mempersiapkan ritual pemanggilan roh penunggu pohon. Ia menggambar lingkaran darah di sekitar pohon beringin dan menanam bunga 7 rupa di 4 penjuru angin. Sebuah tali kain kafan sepanjang 2 meter diikatkan ke batang pohon. Tempat aku akan berdiri selama ritual. Begitu kau berdiri di tengah lingkaran ini, jangan bergerak. Jangan bicara.
apapun yang kau lihat, jangan melawan. Jika kau bicara, jiwamu bisa tertarik ke alam mereka selamanya. Aku mengangguk. Saat jam menunjukkan pukul 23.33, kami memulai. Ratna duduk di pinggir lingkaran, pingsan setelah diberi daun bidara dan air doa. Mbah Tamin mulai membakar tulang lidah Ayu dan kain putihnya. Dan saat api menyala, segalanya berubah. Angin bertiup kencang. Api berkobar tak wajar. Dari balik kabut pohon, muncul bayangan perempuan dengan wajah penuh darah. Rambut menjuntai ke tanah, dan lidah yang terjulur panjang. Ayu. Tapi bukan Ayu yang aku kenal. Ini adalah versi yang marah, penuh dendam, dan haus darah. Kau telah mengambil tubuhku. Sekarang aku ambil jiwa yang kau cintai. Dia melesat ke arah Ratna. Namun sebelum sempat menyentuhnya, lingkaran darah menyala terang. Tubuhku seketika berat seperti ditarik dari dalam tanah. Aku merasa jiwaku ditarik keluar. Mataku mulai gelap. Aku melihat semuanya. Dunia roh, wajah-wajah yang digantung, suara-suara tangisan mereka. Dan dari kejauhan, suara Ayu terdengar pelan. Terima kasih, Mas. Akhirnya aku bisa pulang. Lalu semuanya menjadi gelap. Gelap, hening. Tak ada suara, tak ada cahaya. Aku tidak tahu lagi di mana aku berada. Jiwaku terasa melayang tanpa arah. Hampa, seakan tubuhku sudah tak berarti. Di kejauhan, samar-samar, aku mulai mendengar gumaman. Tangisan. Jeritan. Tolong aku. Aku tak pernah pulang. Ibuku masih menungguku. Roh-roh tertahan. Ratusan, bahkan mungkin ribuan jiwa yang mati tidak wajar, disekap di satu tempat, alam di bawah pohon itu. Di antara mereka, aku melihat sosok-sosok muda, remaja, anak kecil, wanita tua, semuanya tergantung di udara, mengambang tanpa gravitasi. Tapi hanya satu wajah yang membuatku diam membeku. Ayu. Ia melayang perlahan ke arahku, tidak lagi seperti makhluk mengerikan, tapi sebagai seorang gadis muda yang pernah hidup. Wajahnya penuh duka. Mas Dimas, maafkan aku. Aku tak ingin melukai Ratna. Tapi aku tak bisa pergi. Pohon itu tak membiarkanku. Aku menatapnya sedih. Aku sudah bakar tulangmu. Ayu. Mbah Tamin melakukannya. Kau seharusnya bebas. Dia menggeleng. Bukan hanya tulang itu yang menahanku. Akar pohon itu ditanam dengan darah. Dan selama penjaga masih ada, kami semua akan tetap di sini. Penjaga? Siapa? Tanyaku. Saat itu, seluruh tempat berguncang. Api berwarna biru muncul di kejauhan. Sosok raksasa hitam keluar dari balik akar, bermata merah, bertanduk seperti kerbau, tubuhnya berbalut kemenyan dan tali pocong yang tak pernah putus. Aku yang menerima tumbal mereka. Suaranya menggelegar. Jika kau mau pergi, bawa gantinya. Tiba-tiba aku merasa tubuhku mulai ditarik kembali ke dunia nyata. Samar-samar, aku mendengar suara Mbah Tamin. Dimas, bangun. Waktunya belum habis. Ayo. Tapi Ayu menggenggam tanganku erat. Tolong, jangan biarkan anak lain mati seperti aku. Aku hanya sempat berkata satu hal. Aku akan kembali, dan aku akan akhiri ini semua. Cahaya putih menyilaukan membungkusku. Lalu, aku terbangun. Tubuhku basah oleh peluh. Nafasku terengah. Mbah Tamin berlutut di sampingku. Di belakang, Ratna masih terbaring, tapi napasnya kembali teratur. Kau kembali, nak, kata Mbah Tamin pelan. Aku menatapnya penuh tekad. Belum selesai, Mbah. Masih ada akar yang harus dimusnahkan, dan makhluk penjaga itu. Kau melihatnya. Aku mengangguk. Kita harus hancurkan pohon beringin itu. Dari akarnya. Mbah Tamin terdiam lama. Kalau begitu, kita harus lakukan ritual terakhir. Dan kali ini, kita akan hadapi iblis penjaga itu secara langsung. Setelah sadar dari alam roh, tubuhku masih lemas.
Tapi pikiranku justru lebih tajam, karena aku tahu sekarang, pohon beringin itu bukan sekadar tempat Ayu bunuh diri, tapi tempat tumbalnya dikunci selamanya. Dan penjaganya adalah makhluk pemakan nyawa. Pagi harinya, Mbah Tamin mengajakku ke rumah tua peninggalan leluhur desa. Di sana, ia membuka sebuah peti besi yang terkunci bertahun-tahun. Di dalamnya, ada sebilah keris pendek berkarat yang katanya dicelup dalam darah dukun yang dibunuh oleh warga ratusan tahun lalu. Botol kaca kecil berisi minyak wangi hitam yang tidak pernah mengering. Dan sebuah mantra kuno yang ditulis dengan tinta darah di atas kain putih kusam. Keris ini bukan untuk membunuh, kata Mbah Tamin, tapi untuk membuka segel iblis yang menjaga akar pohon. Begitu segel terbuka, kita hanya punya satu kesempatan untuk membakar akarnya. Kalau gagal, kau tahu risikonya. Apa? Tanyaku. Semua arwah yang tertahan akan dilepaskan. Tapi bukan ke surga. Mereka akan berubah jadi roh gentayangan tanpa kendali. Aku menatap langit. Hanya tersisa 2 malam lagi sebelum malam Jumat. Dan takdir desa ini, takdir Ratna, dan bahkan mungkin jiwaku sendiri dipertaruhkan. Malamnya, saat desa sudah sunyi, kami mulai persiapan. Mbah Tamin menggambar simbol pemecah ikatan roh di sekeliling pohon beringin. Aku berdiri dengan keris di tangan. Ratna duduk dengan tubuh yang masih lemah namun tatapannya sudah kembali tenang. Lalu, saat jam menunjukkan pukul 00, semuanya berubah. Pohon beringin mendesah pelan. Dari sela-sela akarnya, muncul kabut hitam, dan suara tangisan, suara perempuan. Aku masih di sini, jangan tinggalkan aku. Ayo. Tapi ia tak sendirian. Dari balik kabut, muncul ratusan wajah yang menggantung, semua memelototiku. Dan, dari dalam tanah, makhluk penjaga itu muncul lagi. Lebih besar, lebih nyata. Kalian menolak perjanjian. Kalian melanggar batas. Dia mengayunkan tangan raksasanya. Petir menyambar ke pohon. Lingkaran pelindung nyaris pecah. Dimas, sekarang, teriak Mbah Tamin. Aku melompat ke tengah akar yang terbuka, mengangkat keris, dan menusukkannya ke titik yang ditunjukkan Ayu di alam roh. Titik pertama darah ditanamkan. Buak! Tanah berguncang. Pohon bergetar hebat. Akar menghitam. Dan dari luka itu, keluar asap tebal berwarna merah darah. Bakar, Mbah! Teriakku. Mbah Tamin menyiramkan minyak hitam dan menyalakan api. Pohon itu terbakar. Jeritan-jeritan mulai terdengar dari segala arah. Suara roh yang menggantung. Suara anak-anak. Suara Ayu. Dan satu jeritan paling keras. Dari makhluk penjaga itu. Aku akan kembali. Kalian belum menang. Lalu, semuanya meledak dalam cahaya putih. Beberapa menit kemudian, kami bertiga terkapar di tanah. Pohon beringin itu telah hangus jadi arang. Tak ada suara, tak ada kabut, hanya bau gosong dan angin pagi yang berhembus. Lalu, dari balik cahaya fajar, aku melihat sosok Ayu, berdiri, tersenyum, lalu berjalan menjauh bersama puluhan arwah lain, hingga menghilang dalam kabut tipis pagi. Sudah 3 hari sejak pohon beringin itu terbakar. Desa terlihat tenang, tak ada kabut, tak ada jeritan tengah malam, dan Ratna, untungnya, sudah pulih sepenuhnya. Namun, justru setelah ketenangan itulah, hal-hal aneh mulai terjadi. Di malam pertama, kuburan Ayu terbuka sendiri. Nisan retak, dan tanahnya seperti diaduk dari dalam. Tapi tidak ada mayat. Mbah Tamin hanya terdiam saat aku menunjukkannya. Itu artinya, perjanjian lama sudah rusak, tapi makhluk penjaga belum benar-benar musnah. Dia hanya kehilangan rumahnya. Jadi, dia masih hidup, Mbah. Bukan hidup, tapi mengendap, dan dia bisa berpindah. Aku tercekat. Ke siapa? Mbah Tamin tidak menjawab. Tapi malam itu, aku bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, aku berjalan sendirian di hutan dekat desa. Langit berwarna merah gelap. Daun-daun kering beterbangan.
Dari kejauhan, terdengar suara lonceng kecil, seperti suara kalung anak kecil. Tiba-tiba, aku melihat sosok bocah perempuan berdiri di depan pohon mati. Wajahnya tidak kelihatan, hanya rambut panjang menutupi seluruh mukanya. Ia menatapku, tanpa mata. Kau bakar rumahku. Sekarang, rumahku yang baru adalah tubuh anak-anakmu. Aku terbangun dengan napas memburu. Hari berikutnya, kabar duka datang. Anak kecil di kampung sebelah hilang. Ia terakhir terlihat sedang bermain di dekat sungai yang mengalir dari hutan tempat pohon beringin itu dulu berdiri. Aku dan Mbah Tamin langsung ke lokasi. Di sana, kami menemukan kalung anak-anak, tergantung di batang kayu. Dan, tak jauh dari situ, seekor burung gagak besar hinggap di pohon mati yang tampak membusuk tapi berdiri kokoh. Burung itu tak biasa. Matanya merah. Paruhnya meneteskan darah. Mbah, ini pohon baru itu, ya? Tanyaku dengan suara bergetar. Mbah Tamin mengangguk perlahan. Makhluk itu sudah menanam akar baru. Dan jika tidak dicegah dari awal, dia akan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Aku menelan ludah. Apa kita harus bakar pohonnya lagi? Tidak cukup. Kali ini, kita harus kembalikan dia ke tempat asalnya. Ke alam gelap, ke dasar neraka. Dan hanya ada satu cara. Apa itu? Mbah Tamin menatapku tajam. Kau harus mengantar sendiri roh terakhir ke gerbang kematian. Dan untuk itu, kau harus mati, sekali lagi. Malam itu, langit tampak seperti luka besar, merah tua, angin berhenti berhembus, dan suara jangkrik menghilang. Seluruh desa terasa sepi seperti dunia telah mati. Di tengah tanah lapang dekat sungai, aku berbaring di atas tikar pandan, dikelilingi oleh api kecil yang membentuk lingkaran. Mbah Tamin duduk bersila di depanku, membacakan mantra pemisah jiwa, kali ini dengan satu perbedaan besar. Sekali masuk, tak ada jaminan kau bisa kembali, Dimas. Jika jiwamu terlalu lama di sana, tubuhmu akan jadi kosong, dan makhluk itu bisa masuk ke dalamnya. Kalau itu yang harus kulakukan untuk mengakhiri semua, aku siap. Mbah Tamin hanya mengangguk, lalu meneteskan air dari daun sirih bercampur darah ke dahiku. Tubuhku perlahan berat, lalu ringan. Dunia berputar, dan semuanya menghilang. Tapi kali ini, lebih kelam, lebih bising, lebih sesak. Aku berada di lorong panjang penuh bayangan. Dinding-dindingnya berdetak seperti jantung. Dari sela-selanya, mata-mata hitam mengintip. Dimas. Suara itu datang dari segala arah. Kau kembali tanpa tumbal, tanpa persembahan, tanpa izin. Aku terus berjalan hingga tiba di sebuah gerbang besar dari akar yang melilit. Di baliknya, makhluk penjaga itu menunggu. Tapi kali ini, ia berbentuk manusia. Seorang perempuan cantik, mengenakan gaun putih panjang, rambut menjuntai menyentuh tanah, dan kepalanya terbalik ke belakang. Dia tersenyum. Kau pikir kau bisa mengusirku? Aku sudah tinggal di rahim tanah ini sejak darah pertama ditumpahkan. Dan sekarang, aku akan lahir kembali lewat tubuh seorang anak. Tidak, aku datang untuk membawamu pergi. Selamanya. Dia tertawa kecil. Lalu, siapa yang akan kau tukarkan dengan jiwaku? Aku diam. Kau akan jadi tumbalku yang terakhir. Setelah itu, aku bebas. Saat ia melangkah maju, tiba-tiba sosok Ayu muncul, menahan langkahnya. Tidak, kau sudah menyakitiku cukup lama. Dimas, kau punya kunci terakhir. Mantra itu baca sekarang. Aku menarik kain mantra dari saku bajuku, lalu membacakan dengan lantang. Wong Sing ditandur karo daging, Bali menyang peteng. Sing dikurung, Saiki dibebasna. Tanah bergetar. Lorong runtuh. Sosok makhluk itu berteriak. Wajahnya kembali ke bentuk asli, menyerupai kepala kerbau raksasa, tubuh penuh luka, dan sayap robek seperti kelelawar. Tidak. Aku belum selesai. Aku berteriak sambil menancapkan keris roh yang Ayu lemparkan ke dadanya. Cahaya meledak dari balik gerbang akar. Makhluk itu menjerit, menghitam,
dan berubah jadi abu. Dan pintu ke dunia roh perlahan tertutup. Ayu tersenyum padaku. Kau sudah menepati janjimu. Terima kasih, Mas Dimas. Maaf, karena terlambat menyelamatkanmu dulu. Tak pernah ada kata terlambat untuk membebaskan jiwa. Ayu perlahan memudar, bersama cahaya putih terakhir di sekelilingku. Aku terbangun di atas tanah. Mbah Tamin masih duduk di sana. Ratna menangis di sampingku. Kau kembali. Nak, kau kembali. Suara Mbah Tamin lirih. Langit sudah cerah. Burung berkicau lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, angin berhembus segar. Kutukan telah berakhir. Sudah seminggu sejak malam ritual terakhir. Langit cerah, burung berkicau, dan anak-anak kembali bermain di halaman. Namun meski semua tampak damai, hati orang-orang masih menyimpan kegelisahan. Kuburan Ayu akhirnya ditutup kembali. Kali ini, dengan nisan baru bertuliskan namanya lengkap, bukan sekadar angka atau nama keluarga. Banyak warga yang datang, membacakan doa, bahkan yang dulu menggunjingkannya. Dia memang salah, tapi tak seharusnya jiwanya tersiksa selama itu. Bisik Bu Marni sambil menyeka air mata. Sementara itu, aku dan Ratna mencoba hidup normal. Tapi kami tahu, kami takkan pernah sepenuhnya kembali menjadi biasa. Malam itu, aku berbicara dengan Mbah Tamin di teras rumah. Apa makhluk itu benar-benar musnah, Mbah? Ia mengangguk perlahan, namun dengan sorot mata yang masih menyimpan kewaspadaan. Makhluknya sudah dikirim kembali ke dunia asal. Tapi akar dari semua ini adalah dendam dan kesalahan manusia. Selama masih ada hati yang tega menanam luka, selama itu pula kegelapan bisa tumbuh. Aku diam. Kau sudah membayar lunas hutang masa lalu, Dimas. Tapi kau juga telah membuka jalur antara dunia mereka dan dunia kita. Jalur itu harus dijaga. Maksud Mbah? Ia menyerahkan padaku gulungan mantra dan keris roh, lalu berkata, sekarang giliranmu. Kau yang jaga batas itu. Aku sudah tua. Waktuku sebentar lagi. Hatiku terhenyak. Mbah, jangan bicara begitu. Ia tersenyum. Setiap orang yang menyentuh dunia kematian 2 kali, takkan pernah benar-benar kembali. Kau akan tahu sendiri nanti. Malam berikutnya, saat desa mulai tidur, aku melihat sesuatu. Sosok Ayu berdiri di bawah pohon kecil dekat makam. Tapi kali ini bukan hantu. Wajahnya damai, mengenakan kebaya putih, dan tersenyum. Terima kasih, Mas, sudah membuatku bisa pulang. Lalu ia menghilang, bersama angin malam. Dan saat itu aku sadar, aku bukan lagi orang yang sama. Aku adalah penjaga batas. Dan mungkin, masih banyak arwah lain di luar sana yang butuh dibebaskan. Pagi itu, Ratna memanggilku dari dapur. Mas, kamu semalam ngigau ya? Aku mengerutkan dahi. Ngigau apa? Kamu bilang, aku nggak bisa tolong kamu sekarang. Nanti aku datang lagi, sambil megang dada kayak sesak napas. Aku terdiam, karena aku tidak ingat mimpi itu. Tapi dadaku memang terasa berat sejak bangun tidur. Dan sejak malam itu, hal-hal ganjil mulai terjadi. Di malam hari, saat aku sedang menyapu halaman, terdengar suara, tangisan perempuan. Bukan seperti suara hantu yang menjerit, tapi tangisan lirih, menyayat hati, seperti seseorang yang tersesat dan memohon bantuan. Tangisan itu datang dari arah pohon kecil di dekat makam Ayu, tempat di mana aku dulu melihatnya terakhir kali. Aku mendekat. Siapa di sana? Tak ada jawaban. Tapi udara berubah dingin. Sangat dingin. Dan, saat aku menunduk, aku melihat jejak kaki kecil basah di tanah berdebu. Jejak yang hanya bisa ditinggalkan oleh anak kecil tanpa alas kaki. Esok harinya, aku menemui Mbah Tamin lagi. Mbah, aku dengar tangisan. Tapi bukan suara Ayu. Ini suara anak kecil. Mbah Tamin menutup matanya sebentar, lalu berkata pelan. Itu artinya, gerbang masih terbuka.
Tapi yang masuk kali ini bukan arwah penuh dendam. Mungkin hanya arwah yang tersesat. Kenapa bisa sampai ke sini? Kau ingat waktu terakhir sebelum makhluk itu dikalahkan? Ada anak kecil yang hilang, bukan? Aku tercekat. Anak dari kampung sebelah. Mbah Tamin mengangguk. Jiwanya belum kembali. Dia terperangkap di lorong antara. Tak bisa pulang. Dan sekarang dia mencarimu. Karena hanya kau yang bisa membawanya keluar. Malam ketiga, tangisan itu kembali terdengar. Tapi kali ini, di dalam rumahku sendiri, Ratna terbangun dan menggenggam tanganku erat. Mas, suara itu ada di kamar sebelah. Dengan jantung berdentam keras, aku membuka pintu kamar kosong di rumah kami. Dan di sana, berdiri sosok anak kecil. Punggungnya menghadapku, rambutnya menutupi wajahnya, dan tubuhnya menggigil. Namaku, Naya. Suaranya lirih. Aku nggak tahu jalan pulang. Aku hanya bisa menatapnya. Tubuhku membeku, karena dari tubuh mungilnya, ada bayangan hitam lain yang menggenggam erat pergelangan tangannya. Tolong aku, sebelum dia membawaku terlalu jauh. Malam itu, aku tak bisa tidur. Wajah anak kecil bernama Naya terus terbayang. Rambutnya kusut, matanya sayu, dan yang paling menakutkan, bayangan hitam besar yang menggenggam tangannya. Bayangan itu bukan manusia, bukan juga roh biasa. Bentuknya samar, tapi aku bisa merasakan aura kelam. Sisa kekuatan iblis yang dulu tinggal di pohon beringin. Aku harus kembali, kataku pada Ratna dini hari itu. Mas, kamu mau kemana? Ke tempat aku bertemu Naya. Aku harus tahu kenapa dia belum bisa pergi. Mungkin ada yang mengikatnya. Ratna menggenggam tanganku. Mas, aku ikut. Ini nggak bisa kamu hadapi sendiri. Dan akhirnya, kami kembali ke pohon kecil dekat makam Ayu. Mbah Tamin sudah menunggu di sana. Jiwa anak itu tidak bisa bebas karena satu alasan, ujarnya lirih. Apa? Tubuhnya belum ditemukan. Aku tercekat. Berarti dia masih di hutan. Atau dialirkan sungai ke tempat yang tak pernah dicari. Malam itu, aku membawa keris roh dan kain mantra. Kami berdoa, lalu menyalakan obor, menyusuri sungai kecil di belakang hutan. Tangisan samar mulai terdengar lagi. Dan kali ini, semakin jelas. Mas, itu suara Naya. Kami mengikuti suara itu hingga ke tepi sungai berlumpur yang dalam. Dan di sana, kami melihat sepotong kain merah muda tersangkut di akar. Aku menggali dengan tangan kosong, hingga akhirnya, kami menemukan tulang kecil yang masih terbungkus baju anak-anak. Ratna menangis pelan. Ya Tuhan, dia di sini. Tiba-tiba angin kencang berhembus. Cahaya obor meredup. Dan bayangan hitam itu muncul dari balik pepohonan. Tingginya hampir menyentuh dahan pohon. Matanya merah menyala. Dan ia mengaum tanpa suara. Kalian mau merebut milikku? Mbah Tamin berseru dari kejauhan. Baca mantranya sekarang, Dimas. Segel terakhir akan menutup gerbang. Aku meraih kain mantra dan membaca keras-keras. Jiwa yang hilang, kembali ke asal. Yang terikat, putuskan. Bayangan, enyah dari cahaya suci ini. Bayangan itu meraung, mengguncang tanah. Tapi perlahan, tubuh kecil Naya bersinar lembut. Arwahnya muncul, tersenyum, dan berkata, "Terima kasih, Mas, sudah nemuin aku." Bayangan itu terbelah dua, menghitam, dan akhirnya hancur menjadi debu. Langit cerah, udara hangat, dan tangisan berubah menjadi tawa kecil sebelum lenyap. Esok harinya, jenazah Naya dimakamkan dengan layak. Keluarganya datang, menangis, dan berterima kasih. Dan aku hanya berdiri diam di belakang, memandangi langit. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Tidak ada suara lagi. Tidak ada bisikan. Tidak ada bayangan. Hanya sunyi, damai. Sudah 2 malam sejak arwah kecil Naya dibebaskan. Desa kembali sunyi. Tak ada tangisan. Tak ada penampakan.
tak ada mimpi buruk. Tapi aku tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali terlelap, aku melihat diriku sendiri, berdiri di tengah hutan, dikelilingi bayangan, bukan satu, tapi banyak. Wajah mereka tidak utuh. Mata mereka kosong. Mulut mereka membuka lebar, seperti berteriak, tapi tak bersuara. Dan di tengah mereka, aku melihat tubuhku sendiri, tergantung di pohon. Leher terikat. Darah menetes dari ujung kaki. Aku terbangun dalam peluh dingin. Nafasku berat. Dan yang paling mengerikan, tanganku berdarah. Paginya, aku pergi ke rumah Mbah Tamin. Mbah, mimpi itu makin jelas. Tapi aku nggak ngerti maksudnya. Aku tergantung di pohon, dan darahku jatuh ke tanah. Wajah Mbah Tamin menegang. Kau lihat wajah-wajah lain juga. Aku mengangguk. Ia menarik napas dalam. Dimas, kau tidak sedang bermimpi. Kau sedang dipanggil. Dipanggil? Oleh siapa? Oleh roh-roh lain, yang masih terikat dendam, dan sekarang melihatmu sebagai jembatan. Mereka pikir, kau bisa bebaskan mereka juga. Aku membeku. Tapi, aku hanya mau bantu Ayu dan Naya. Aku bukan dukun, Mbah. Tapi kau sudah masuk 2 kali ke dunia mereka. Itu bukan hal kecil. Kau sekarang, setengah dari mereka. Dunia ini akan terus menuntutmu, sampai kau menolak, atau hancur. Aku menatap telapak tanganku yang masih terlihat bekas darah dari malam tadi. Lalu apa yang harus aku lakukan? Pilih, Dimas. Lanjutkan jalan ini, dan kau takkan pernah bisa kembali hidup normal. Atau tutup semua gerbangnya. Sekarang, aku terdiam. Jauh di hatiku, aku tahu, masih banyak jiwa tersesat. Tapi juga, aku tahu jalan ini bisa membawaku kehilangan segalanya. Ratna, rumah, bahkan nyawaku sendiri. Malam itu, aku berdiri di bawah pohon beringin kecil. Pohon tempat awal semuanya dimulai. Kubawa keris roh, kain mantra terakhir, dan tanah dari makam Ayu serta Naya. Ini bukan lagi tentang menolong. Ini tentang memilih tak jadi korban. Dengan suara mantap, aku ucapkan mantra terakhir dari Mbah Tamin. Pintu yang terbuka, kini tertutup. Jiwa yang terhubung, kini terputus. Dunia roh dan dunia nyata, kembali jadi 2. Angin kencang tiba-tiba bertiup. Suara-suara dari balik pepohonan menjerit. Bayangan-bayangan muncul sesaat. Ratusan wajah. Menangis, marah, tertawa, menatap. Dan lalu, semua lenyap. Langit cerah. Udara kembali hening. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa dilihat. Keesokan harinya, aku dan Ratna mulai mengecat rumah. Menanam pohon baru. Mengembalikan hidup yang sempat terhenti. Dan saat malam tiba, aku tidur. Dalam diam. Tanpa mimpi. 1 babak telah selesai. Sudah sebulan sejak aku melakukan ritual penutupan terakhir. Hidup terasa lebih ringan. Aku dan Ratna kembali menjalani hari-hari seperti pasangan muda lainnya. Menanam cabai di halaman, memperbaiki genteng yang bocor, bahkan merencanakan untuk memulai warung kecil. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal. Mbah Tamin menghilang. Tak ada yang tahu kemana dia pergi. Rumahnya kosong, berdebu, dan pintu belakangnya dibiarkan terbuka. Tapi anehnya, semua barang penting miliknya sudah tak ada. Seolah ia tahu, takkan kembali. Suatu malam, aku mendengar suara ketukan pelan di jendela. Saat kubuka tirai, tak ada siapa-siapa. Tapi di luar sana, di atas batu nisan Ayu yang kini sudah bersih, ada secari kain putih tergantung. Aku mendekat dengan jantung berdetak pelan. Kain itu, kebaya putih milik Ayu. Dan di dalamnya, terselip sebuah surat. Tulisan tangan Ayu, halus dan rapi, seperti dulu. Mas Dimas, terima kasih sudah menyelamatkanku. Tapi ketahuilah, aku tidak ingin kau terperangkap sepertiku. Kau sudah menutup pintu itu. Jangan pernah buka lagi. Karena ada sesuatu yang bahkan aku tak bisa lawan. Dia belum muncul.
Tapi dia tahu namamu. Jaga Ratna. Jaga hidupmu. Dan jangan pernah datang ke pohon itu lagi. Maaf. Dan selamat tinggal. Ayu. Tanganku gemetar membaca surat itu. Udara terasa lebih dingin malam itu. Tapi di tengah sunyinya malam, aku bisa merasakan satu hal. Ayu benar-benar sudah pergi. Untuk selamanya. Tak ada lagi wujudnya. Tak ada lagi bisikannya. Hanya kenangan dan rasa duka, yang kini berubah menjadi haru. Esok harinya, aku membakar kebaya itu, sebagai bentuk pelepasan terakhir. Aku dan Ratna menaburkan bunga di makam Ayu dan Naya, lalu berdoa dalam diam. Aku akan menjaga hidupku, seperti janjiku padamu, Yu, bisikku pelan. Dan saat angin menerpa wajahku, aku tahu, ia mendengar. 2 minggu setelah surat terakhir Ayu, aku mendapat kabar dari kepala desa bahwa seseorang menemukan kotak kayu tua tertinggal di beranda belakang rumah Mbah Tamin. Nama penerimanya tertulis jelas. Untuk Dimas, bukalah saat tak lagi ada suara roh di sekitarmu. Aku terdiam membacanya. Tanganku gemetar saat memegang kotak itu. Warnanya gelap, ukirannya rumit. Ada bentuk matahari, bulan, dan sesuatu yang seperti tangan menjulur dari tanah. Saat kubuka perlahan, aroma kemenyan lama langsung menyeruak. Dan di dalamnya, aku menemukan 3 benda. 1 segel kayu berbentuk lingkaran, dengan simbol mantra tertulis melingkar. 2 sepucuk surat bertuliskan tangan Mbah Tamin. 3 cermin kecil retak yang terlihat biasa, tapi dingin dan berat di tangan, seolah menyimpan sesuatu. Aku membaca surat itu. Dimas, jika kau membaca ini, artinya kau sudah menutup gerbang itu dengan benar. Tapi ketahuilah, dunia roh tidak hanya punya 1 pintu. Yang kau tutup adalah pintu dendam. Tapi masih ada 2 lainnya. Pintu penasaran, dan pintu warisan darah. Cermin itu bukan sekadar benda. Ia adalah penampung. Dan kadang, ia memantulkan bukan wajahmu, tapi wajah yang mencarimu. Jika suatu saat cermin itu memperlihatkan bayangan yang bukan milikmu, jangan ditatap terlalu lama. Karena ia bisa membukakan jalan baru. Tamin. Aku menatap cermin itu. Retakan di tengahnya seperti membentuk mata. Dan saat ku tatap lebih dalam, ada kilatan cepat. Wajah seorang perempuan tua muncul sekejap. Wajah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tapi ada yang aneh. Matanya mirip denganku. Ratna yang datang dari dapur langsung menepuk bahuku. Mas, kamu kenapa bengong ngeliatin kaca itu? Aku cepat-cepat menutup kotak dan menyimpannya. Enggak, cuma mengingat Mbah Tamin. Tapi dalam hati, aku tahu, apa yang kulihat tadi, bukan sekadar bayangan. Itu adalah panggilan. Sebuah warisan, yang ternyata mengalir dalam darahku. Dan perjalanan ini, belum sepenuhnya selesai. Setelah malam itu, aku tak pernah menyentuh cermin dari kotak Mbah Tamin lagi. Tapi rasa penasaran menghantuiku, lebih kuat dari rasa takut. Wajah wanita di cermin itu tak hilang dari ingatanku. Wajahnya tua, dingin, tapi memiliki mata yang sama denganku. Dan pertanyaannya mulai muncul. Siapa dia? Kenapa wajahnya mirip? Apa benar aku punya hubungan dengan dunia ini lebih dalam dari sekadar kebetulan? Beberapa hari kemudian, Ratna memberiku sesuatu. Mas, waktu kamu kecil, ini pernah disimpan ibu kamu di lemari paling atas. Aku nemu lagi waktu beberes tadi pagi. Sebuah foto lusuh. Di belakangnya tertulis, Ibu Lestari tahun 1978, Desa Lebak Petung. Aku terpaku. Wajahnya sama dengan wajah di cermin. Ratna, kamu lihat mata perempuan ini? Iya, mirip banget sama kamu. Dadaku berdegup keras. Ibu kandungku meninggal saat aku usia 5 tahun. Ayah tak pernah bicara banyak tentang masa lalu. Hanya bilang kami pindah dari desa karena ada hal buruk. Desa Lebak Petung. Nama itu membuat bulu kuduku meremang. Karena aku ingat, di berkas lama Mbah Tamin, ada catatan ritual pemisahan roh tertua, dan tempatnya dilakukan di desa itu.
Aku nekat ke rumah lama Mbah Tamin sekali lagi, mengobrak-abrik rak buku tuanya. Dan di antara lembaran usang, kutemukan dokumen dengan judul Garis Darah Penjaga Gerbang, Ritual Pewaris, tahun 1978. Di sana, ada foto kecil hitam putih. Seorang wanita berdiri di tengah lingkaran tanah, Ibu Lestari. Tulisan di bawahnya, Lestari, perempuan terakhir dari garis darah, si penjaga, yang mengunci gerbang ketiga dengan tumbalnya sendiri. Anak laki-lakinya selamat, dan akan jadi jembatan terakhir bila gerbang lain terbuka. Itu aku. Tubuhku lemas. Dunia seolah berputar. Aku bukan hanya kebetulan jadi bagian cerita ini. Aku bagian dari mereka. Selama ini, Mbah Tamin melindungiku, bukan hanya karena aku terlibat, tapi karena aku adalah warisan langsung dari darah para penjaga gerbang. Malamnya, aku terbangun lagi, bukan karena mimpi buruk, tapi karena pintu depan rumah terbuka sendiri. Dan di luar sana, berdiri sosok samar, Ibu. Ia menatapku. Dimas, sudah waktunya kau tahu semuanya. Lalu perlahan, ia berjalan ke arah hutan. Dan seperti dikendalikan oleh sesuatu, aku ikut melangkah. Langkahku membelah kabut dini hari, menyusuri jalur sempit menuju pinggiran hutan. Di depan, sosok perempuan itu terus berjalan. Lembut, tenang, tanpa suara. Ibu. Tapi ia tidak menoleh sedikit pun. Di tengah hutan, ia berhenti tepat di depan sebuah pohon tua. Pohon beringin hitam yang tak pernah kulihat sebelumnya. Udara di sekitarnya begitu pekat, berat, dan dingin seperti kematian. Perempuan itu menoleh perlahan. Kau, anak dari darah penjaga. Dulu aku menutup gerbang ini dengan tumbalku. Tapi kau, Dimas, kaulah kuncinya. Kaulah penjaga terakhir. Kenapa aku? Suaraku nyaris tak terdengar. Karena hanya darah yang mengikat. Kau tidak bisa lari dari siapa dirimu. Ia lalu meraih tanganku dan menempelkan telapak tanganku ke batang pohon. Dunia berubah. Langit mendadak menggelap. Daun-daun berjatuhan. Tanah bergetar ringan. Lalu, aku melihat 3 gerbang. 1 gerbang dendam, telah tertutup. 2 gerbang penasaran, berkedip, hampir terbuka. 3 gerbang warisan darah, yang sedang kubuka sekarang. Lalu suara bergema dari segala arah. Pilihanmu akan mengakhiri semua, atau mengulang segalanya. Ibu menatapku. Wajahnya tenang. Tapi aku tahu, jika aku melangkah 1 inci lagi, aku takkan bisa kembali ke kehidupan biasa. Aku tidak ingin hidup seperti ini. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan mereka membunuh jiwa-jiwa tak bersalah. Seperti Ayu, seperti Naya. Tanganku mengepal. Kalau memang harus ada penjaga, biar aku. Aku memejamkan mata dan mengucapkan mantra yang kutemukan di surat Mbah Tamin. Ritual pelindung abadi. Cahaya menyilaukan meledak dari batang pohon. Akar-akar merambat naik, menjerat tanah. Bayangan-bayangan menjerit. Tapi tak bisa mendekat. Langit kembali terang. Dan ketika aku membuka mata, ibu telah tiada. Tapi, aku masih hidup. Beberapa minggu kemudian, aku dan Ratna tetap tinggal di desa kecil itu. Tapi kami tak lagi diganggu. Orang-orang bilang tempat ini jadi lebih sejuk, lebih tenang. Dan aku tahu sebabnya. Aku telah mengambil tempat Mbah Tamin, penjaga terakhir. Tapi aku tidak takut, karena kini aku tahu siapa aku sebenarnya. Dan saat malam datang, jika kau lewat di bawah pohon beringin tua di ujung desa, kadang ada sosok berjaga diam di sana, menunduk, menyatu dengan bayang-bayang. Itu aku, menjaga dunia dari gerbang yang tak boleh terbuka lagi. Kadang, takdir bukan untuk dilawan, tapi untuk dijaga. Dan ketika dunia tak terlihat mulai menggeliat, hanya mereka yang punya keberanian, yang bisa berdiri di antara 2 alam.